Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dengan NIM 40122111093. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Istilah hukum humaniter internasional adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu International Humanitarian Law. Hukum humaniter internasional atau HHI ini juga dikenal dengan sebutan hukum perang. Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian paling tua dari hukum internasional. Artinya, HHI atau hukum perang adalah cabang atau bagian dari hukum internasional. Perbedaan istilah HHI dan hukum perang hanya terletak pada penekanannya saja. HHI menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan, perlindungan korban perang dari luka atau penderitaan yang berlebih, dan pencegahan kerusakan yang hebat dan meluas. Sedangkan hukum perang lebih menekankan pada segi yuridis dan peristiwa perang dalam arti lingkup berlakunya hukum ini saat terjadi perang. Namun pada dasarnya penduduk sipil dalam hukum perang juga wajib dilindungi. Menurut J.G. Stark, sesuai dengan perkembangan sejarahnya, sekarang lebih sering digunakan istilah HHI. Nah, ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam IAIC dan NIAIC tidak sama. Dalam IAIC yang berlaku adalah Konvensi Jenewa 1949 dan atau Protokol Tambahan 1997. Sedangkan dalam NIAC yang berlaku hanya pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan atau Protokol Tambahan 2 1997. Lalu, Konvensi Jenewa 1949 adalah konvensi yang penerimaannya paling luas di dunia, karena seluruh dunia menjadi pihak yang terkait dalam konvensi tersebut. Konferensi internasional di Jenewa merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant yang pada akhirnya melahirkan Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan perang di medan pertempuran darat, yaitu Konvensi 1. Lalu yang kedua, Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam, yaitu Konvensi 2. Lalu yang ketiga, Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang atau Konvensi 3. Lalu yang keempat, Konvensi Jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang, yaitu Konvensi 4. Sebagaimana diketahui, terdapat ketentuan baru yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Pertama, Protokol Tambahan 1997 atau Protokol 1 yang dibentuk karena metode perang yang digunakan negara berkembang, demikian pula dengan aturan tata cara berperang. Lalu, Protokol 1 menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tak berbatas dan dilarang menggunakan senjata proyektil dan alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka berlebih atau penderitaan yang tidak perlu. Lalu, yang kedua, Protokol Tambahan 2 1997 atau disebut Protokol 2 terbentuk karena pada nyatanya konflik setelah Perang Dunia II yang terjadi adalah NIAIC. Satu-satunya ketentuan NIAIC terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang dinilai sangat rinci, namun belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang serius akibat NIAIC. Maka, prinsip yang telah diatur dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan kembali dalam Protokol 2. Nah, adapun asas-asas hukum humaniter internasional,
Ada 3 asas hukum humaniter internasional, yaitu yang pertama, asas kepentingan militer atau military necessity, yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Yang kedua, asas pri-kemanusiaan atau humanity, yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan pri-kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Lalu, yang ketiga, asas kesatriaan atau chivalry, yaitu dalam perang, kejujuran harus diutamakan, penggunaan alat-alat tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara yang bersifat khianat itu adalah dilarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Sedangkan menurut Ambarwati terdapat 8 prinsip hukum humaniter internasional. Adapun prinsip-prinsip hukum humaniter internasional adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kemanusiaan, yakni non-kombatan harus dijauhkan sebisa mungkin dari area pertempuran dan korban luka harus diusahakan seminimal mungkin. Lalu yang kedua, ada kepentingan, yaitu yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran adalah objek militer. Yang ketiga, proporsional, yaitu setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tidak akan menyebabkan korban dan kerusakan yang berlebihan. Lalu yang keempat, pembedaan, yakni di dalam konflik, bersenjata harus dibedakan kombatan dan orang sipil. Yang kelima, larangan menyebabkan penderitaan tidak seharusnya, yaitu prinsip pembatasan. Artinya, prinsip ini berkaitan dengan metode dan alat perang, misalnya larangan menggunakan racun, peluru, senjata biologi, dan lainnya. Lalu, yang keenam, pemisahan ius ad bellum dan ius in bello. Yang kedelapan, tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI, yang berarti HHI wajib dihormati pemerintah dan warga negara yang bersangkutan. Lalu ketentuan minimal HHI, yaitu Konvensi Jenewa 1949. Kesimpulannya, secara definitif, perang adalah kondisi tertinggi dan dari bentuk konflik antar manusia. Terhadap situasi tersebut, maka dibentuklah HHI yang mengatur tata cara metode berperang, perlindungan kepada individu pada waktu terjadinya konflik bersenjata, perlakuan terhadap tawanan perang, dan lainnya. Lalu, hal-hal tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol 1 dan Protokol 2. Dalam HHI juga terdapat 3 asas penting seperti military necessity, humanity, dan chivalry. Pada intinya, perang bukan berarti dapat melakukan segala hal dengan tidak terbatas, namun wajib memperhatikan prinsip kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.